A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakran hamdan na'imin wa fil hadatin minallahumma nikmatin anta ya wallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat sehat, nikmat ibadah yang Allah berikan kepada kita semua, Allah berikan kepada kita semua nikmat rezeki, nikmat sehat. Sebagaimana tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor dua adalah semoga selawat beserta salam kita haturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini selalu kita ketahui bahwasanya tidak semua harusnya kita untuk menjauh daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para saudara sekalian, sebanyak apapun kita ibadah pada hari ini, sebanyak apapun kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terus merasa puas dengan ibadah kita. Yang mana dengan ini kita menjadikan salah satu ibadah meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara sekalian, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menyerah dengan sesuatu hal yang mereka anggap itu merupakan kekurangan bagi mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyukai hamba yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita yang menganggap kekurangan kita, masa lalu kita menjadikan salah satu hambatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai itu terjadi. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang yang bertobat namun kembali kepada Allah daripada orang yang terus beribadah kepada Allah namun mereka menjadikan salah satu pendekatannya kepada Allah menjadikan kemunafikan? Artinya apa? Para saudara sekalian? Allah menyukai orang yang bertobat, sesuatu yang memang menjadi salah satu takdir jalan hidup kita. Allah suka dengan hamba yang senang bertobat. Arti pertobatan itu sekecil apapun kesalahan kita, kita senang bertobat kepada Allah. Nah itu kesalahan besar, jangankan kesalahan besar, jika kesalahan kecil saja kita bertobat. Banaku wal ahlatin jahukul jabarin min qallahu tamakahna wal taubatin ihzami wal jabaf. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mereka melampaui batas, maka sesungguhnya mereka menerima pertobatan mereka dari hendak yang mereka bersungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itulah keunggulan orang-orang yang pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka itu bertobat sebanyak apapun kesalahannya itu di hadapan Allah, Allah menerima taubatannya. Daripada kita yang menjadikan sholat bagi kita menjadikan salah satu hal yang menjadi unggul bagi kita semua. Nah, oleh sebab itulah para saudara sekalian, kita ketika merasa ibadah kita kurang, pendekatan kita kurang, bahwasanya sesuatu yang memang kita suka itu sudah menjadikan salah satu hambatan kita dekat dengan Allah, maka jauhi. Karena sesungguhnya yang menjadi hambatan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang kita senangi dan yang kita nikmati setiap harinya. Apa? Seperti halnya kita bekerja, itu apa? Nikmat. Karena apa? Hasilnya. Karena ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah bermain-main, itu nikmat. Segala sesuatu yang memang menjauhkan kita kepada Allah itu Subhanahu wa taala, itu nikmat. Orang-orang yang berzina itu nikmat. Orang-orang yang memang melakukan berkhianat kepada Allah itu nikmat. Tapi apakah mereka itu mendapatkan kenikmatannya ketika nanti di akhirat? Tidak akan. Kenapa? Awwal abduruhu ahlabul baltahdi nal abasori kal wajahini. Bahwasanya Allah tidak menyukai akan membalaskan perbuatan mereka sebagaimana yang mereka lakukan pada saat mereka terdahulu. Nah, oleh sebab itulah para saudara sekalian, ketika kita sudah merasa tidak lagi diampuni Allah Subhanahu wa taala, jangan berkecil hati. Sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, jangan berkecil hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha besar. Allah itu Maha pengampun. Segala sesuatu perbuatan manusia itu insya Allah bisa diampuni kecuali mereka yang memang benar-benar bertobat. Jadi itulah
Ketika kita sudah merasa bahwasanya dosa kita lebih besar daripada pahala kita, maka yang dikasadakan Rasulullah dari sanadnya Abu Dahraf bin Daud, yang mana beliau bersabda, ahdani wul dabaruhu kul nadif, bahwasanya ada nanti di antara mereka yang memang benar-benar bertobat, mal baujabihi tal hazani kul minanar, ada di antara mereka yang memang bertobat ketika mereka ingin menjauhkan diri daripada neraka. Karena apa? Sesungguhnya umat Islam itu hamba Allah semuanya itu akan masuk surga, tapi belum tentu akan selamat dari neraka. Oleh sebab itulah kita meminta jangan hanya untuk memasuki surga, bagaimana kita meminta untuk nanti kita selamat daripada neraka. Itu yang kita minta, dunia dan akhirat. Oleh sebab itulah para saudara sekalian, semaksiat apapun kita hari ini terus bertobat, karena ketika kita tahu maksiatnya itu sudah melampaui batas, sudah melampaui daripada Allah yang tidak sukai, dan bagaimana kita bertobatannya itu terus kita untuk lakukan dengan pembacaan istighfar, dengan bacaan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan taubah, yang mana sering kali kita dengarkan bahwasanya Allah itu senang gemar dengan orang-orang yang bertobat, gemar-gemar dengan orang-orang yang suka dengan orang-orang yang senang mendekatkan diri kepada Allah, berusaha, namun setiap langkahnya itu pasti diuji dengan kemaksiatan, pasti diuji dengan hal-hal yang mereka menjadikan hambatan mereka kepada Allah SWT. Jadi orang beriman saja diuji, bagaimana mereka yang tidak beriman, bukan lagi diuji itu. Makanya oleh sebab itulah para saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa itu saja ujian. Kita sebagai muslim, kita harus merangkul orang-orang yang sudah jauh dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita sebagai muslim, sebagai muslimah, kita merangkul. Ada orang-orang yang memang menjadikan salah satu pusat perhatian dengan kemaksiatannya, dengan perzinahannya, seharusnya kita merangkul, kita membawa orang tersebut dengan kejaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan halnya kita sebaliknya, kita jangan membawa orang-orang wataknya kepada kita, tapi bagaimana watak mereka dijauhkan dari mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan salah satu sikap muslim. Orang-orang yang memang pencuri, orang-orang yang memang penyopet, orang-orang yang mengambil hak orang lain itu bisa bertobat, tapi artian dengan mereka itu bisa memberikan hak-hak kembali kepada mereka orang lain. Oleh sebab itulah para saudara sekalian, kita lebih baik terus meneguhkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita semua, mati hidup kita itu hak figuratif Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita menanggapi kehidupan ini sesuai dengan sebagaimana porsi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tidak suatu hal yang datang kepada kita itu kecuali dengan atas izin Allah, bukan ridho Allah, atas izin Allah. Sesuatu hal yang mungkin kita tidak suka itu terjadi karena izin Allah. Allah tidak akan mengizinkan dan itu tidak akan terjadi bagi kita. Dan Allah tidak akan meridhoi hal-hal yang sekiranya itu membawa hamba-Nya itu ke jalan yang salah. Nah, tidak mungkin, karena itu sesuatu hal yang menjadikan salah satu kesedihan bagi kita, menjadi kesusahan bagi kita, itu adalah hal yang memang yang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang memang tidak Allah sukai. Semoga kita senang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih dengan dosa kita. Bagaimana kita terus mau bertobat dengan tanpa teori, tanpa sedih, tanpa kita mengingat dosa-dosa kita.